Kuala Lumpur menduduki posisi kedua meskipun sudah kelewat. Masuk akal nggak Jakarta menjadi negara teraman yang ada di Asia ini? Barang-barang yang tidak dikenal itu tuh nggak ada orang yang ngaku-ngaku kalau itu barang saya seperti itu. Justru malah kalau misalkan ada pencurian di Jepang itu justru sesuatu yang aneh. Halo Jam, selamat malam Jam. Halo Danny, what's so good? Ada sih yang bisa dibantu? Oke, seperti biasa Jam, kita mulai lagi podcast hari ini membahas berita-berita terhangat di sebuah negara atau di negara-negara internasional termasuk Indonesia. Nah, kali ini saya udah siapin beberapa pertanyaan buat kamu dan saya harap kamu bisa jawab dan temani saya ngobrol di malam hari ini. Tapi seperti biasa saya mau sapa dulu nih teman-teman yang udah hadir di mana aja. Yuk kita komen absen di bawah karena ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong bukan cari ribut, bersena-sena dan juga si Jam. Siapkan takjilnya, kita mulai obrolannya. Jam, siap ya? Siap banget Dani, udah siap nih buat ngobrol dan jawab pertanyaan. Ayo kita mulai mari. Oke, nah kalau kemarin kan kita udah pernah bahas tentang 10 kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi. Dan ternyata Indonesia tidak termasuk di daftar tersebut. Justru malah Malaysia yang ada 2 kota di Malaysia atau Malaysia satu-satunya negara yang memiliki 2 kota sekaligus yang masuk daftar tingkat kriminalitas tertinggi di Asia. Nah kali ini seperti janji kita kemarin, saya mau bahas tentang daftar 10 kota terramah yang ada di Asia berdasarkan Internation. Nah, apa yang kamu tahu tentang lembaga tersebut? Bagaimana lembaga tersebut mengumpulkan data-data sehingga jadilah kesimpulan kota-kota teramah ini, Jum? Lembaga seperti Internations atau World Economic Forum mengumpulkan data berdasarkan survei dan laporan dari ekspatriat, penduduk lokal, serta berbagai indikator seperti kualitas hidup, tingkat keamanan, fasilitas publik, serta interaksi sosial. Mereka mengumpulkan tanggapan langsung dari ribuan responden mengenai seberapa ramah dan aman suatu kota, serta faktor-faktor yang mendukung keramahan, seperti budaya, pelayanan publik, dan hubungan antar warga. Oke, siap Jam. Nah, kali ini pasti teman-teman penasaran apakah Indonesia atau salah satu kota di Indonesia masuk sebagai kota teramah di di Asia menurut daftar tersebut ya, karena kita kan cuma pilihkan 10 daftar. Dan juga apakah Malaysia juga menjadi salah satu negara atau memiliki salah satu kota yang ada di negara Malaysia yang masuk daftar kota teraman dan juga teramah yang ada di Asia. Sekali lagi ya, kita hanya mengumpulkan 10, jadi kadang sulit untuk bisa masuk ke daftar-daftar tersebut. Nah, negara pertama atau kota pertama di negara tersebut mungkin sudah tidak asing lagi dan teman-teman sudah pasti tahu negara tersebut, pasti juga lah mengakui bagaimana tingkat keramahan yang ada di sana ataupun sopan santun dan juga gaya hidup yang ada di sana memang kita akui dan pantas saja jika menjadi negara teramah ataupun teraman nomor 1 di Asia, mungkin bisa jadi di dunia ya Jam. Nah kali ini ada Tokyo di Jepang menduduki peringkat pertama. Nah, dengan skor 92 poin. Nah, maksudnya Jam, di Tokyo ini yang saya tahu di Jepang ini justru kadang hampir tidak ada pencurian. Itu kan berita yang ini nih yang saya tahu dan sering beredar, hampir tidak ada pencurian di sana. Seperti apa penjelasannya, Jam? Memang benar, Tokyo dikenal dengan tingkat kriminalitas yang sangat rendah. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, seperti budaya yang sangat menghargai etika, disiplin, dan tanggung jawab sosial. Di Jepang, ada norma sosial yang kuat terkait dengan rasa malu, yang membuat orang enggan melakukan tindakan kriminal. Selain itu, sistem keamanan di Tokyo sangat baik, dengan kepolisian yang sigap dan penggunaan teknologi untuk memantau keamanan kota. Kombinasi dari nilai budaya, sistem hukum yang ketat, dan kontrol sosial yang kuat membuat Tokyo menjadi salah satu kota yang aman dan ramah di dunia. Bahkan yang saya dengar seperti toko-toko di pinggir jalan atau orang-orang yang berjualan di pinggir jalan
itu tuh tidak dijaga dengan ketat sama penjaga tokonya gitu Jem, karena hampir tidak ada pencurian dan aneh jika terjadi pencurian di sana gitu. Apakah itu benar atau hanya isu? Itu benar, memang ada budaya yang sangat berbeda di Jepang terkait kepercayaan sosial dan keamanan. Di Tokyo, banyak pedagang yang meninggalkan barang-barangnya di pinggir jalan tanpa pengawasan ketat, karena mereka percaya pada rasa saling menghormati dan kejujuran masyarakat setempat. Jepang memiliki tingkat kepercayaan sosial yang sangat tinggi, yang membuat masyarakatnya jarang terlibat dalam perilaku kriminal seperti pencurian. Jadi, meskipun tidak ada pengawasan langsung, barang-barang tersebut tetap aman berkat budaya yang menghargai integritas dan kejujuran. Oke, siap. Nah, jadi pantas ya Tokyo ini atau Jepang ini menduduki kota dengan tingkat keamanan atau keramahan tertinggi di Asia. Kita tepuk tangan dulu. Nah, kita berharap juga Indonesia masuk daftar. Ya minimal masuk daftar dulu lah. Syukur-syukur bisa tingkat keamanannya bisa melebihi yang ada di Jepang. Kemudian negara kedua ada Singapura dengan skor 90,5. Nah, seperti apa keamanan yang ada di Singapura? Apakah memang hampir tidak ada kejahatan atau justru hukumnya yang bertindak sangat ketat? Seperti apa, Jom? Singapura memang dikenal dengan sistem hukumnya yang sangat ketat, dan itu berkontribusi besar pada tingkat keamanan yang sangat tinggi. Kejahatan di Singapura sangat jarang terjadi karena hukuman yang tegas dan cepat diterapkan. Misalnya, untuk kasus-kasus kecil seperti pencurian atau kekerasan, sanksi hukum sangat berat, bahkan bisa melibatkan denda besar, hukuman penjara, atau bahkan cambuk. Selain itu, ada juga kebijakan pengawasan yang ketat dengan sistem kamera CCTV yang tersebar di seluruh kota. Kombinasi dari kesadaran hukum yang tinggi, pengawasan ketat, dan hukuman yang berat membuat Singapura menjadi salah satu negara dengan tingkat keamanan terbaik di Asia. Oke, jadi kalau Singapura tuh lebih ke hukum gitu kan teman-teman. Jadi kalau di Jepang karena memang kesadaran masyarakatnya sangat tinggi untuk tingkat kejahatan. Tapi kalau di negara Malaysia ini hukumnya yang bertindak tegas ataupun ketat. Tapi kita salut karena bisa menduduki peringkat kedua. Kemudian peringkat ketiga, balik lagi kita ke Jepang lagi. Ada kota Osaka di Jepang menempatkan skor 90,9 dalam di 2024 ini jamnya. Nah, sekali lagi kalau kita kembali ke Jepang, kita tahu gitu kan Jepang tuh bagaimana cara hidupnya yang disiplin, terus kesadaran masyarakat yang cukup tinggi atas kejahatan-kejahatan tersebut. Nah, tapi saya pengen tahu nih Jam, apakah memang hampir tidak ada per tahun Jam, kita hitung per tahunnya, apakah memang hampir tidak ada kasus pencurian atau hanya sepersekian nih tiap tahunnya tuh kejadian kejahatannya seperti apa Jam? Di Jepang memang tingkat kejahatan khususnya pencurian sangat rendah. Bahkan, menurut statistik kepolisian Jepang, angka pencurian sangat jarang terjadi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Dalam setahun, kasus pencurian per kapita sangat minim. Misalnya, di kota-kota besar seperti Tokyo atau Osaka, banyak laporan yang menyatakan bahwa barang-barang yang tertinggal di tempat umum, seperti dompet atau ponsel, seringkali tetap aman dan tidak hilang. Ini mencerminkan tingkat kesadaran dan kedisiplinan masyarakat Jepang yang sangat tinggi dalam menjaga ketertiban. Meskipun tidak bisa dipastikan 100%, hampir bisa dibilang pencurian adalah kejadian langka di Jepang, terutama di kota-kota besar, yang terkenal dengan sistem pengawasan yang sangat baik, dan kebiasaan masyarakat yang sangat menghargai aturan dan norma sosial. Oke, nah itu dia yang saya bilang tadi Jam, justru malah kalau misalkan ada pencurian di Jepang itu justru sesuatu yang aneh gitu kan. Nah, benar Jam tadi yang kamu bilang, saya sempat nih teman-teman lihat di salah satu channel YouTube. Jadi ketika handphone, ya wajar lah kalau misalkan toko-toko misalkan tidak ada pencuri atau jarang sekali yang mencuri ketika toko-toko tidak dijaga ketat. Justru ini ada satu barang yang tertinggal aja, katanya tidak ada yang berani ngambil. Nah, nggak ada yang berani nyuri. Bahkan ada salah satu tempat khusus untuk mengembalikan barang yang tertinggal. Misalkan kita ketinggalan handphone ataupun payung, bahkan payung katanya teman-teman. Kalau misalkan kita ketinggalan payung, di sana kan budaya pengguna payung itu cukup banyak.
khususnya di musim hujan. Nah, ketika misalkan kita ketinggalan payung, nanti ada orang yang mengembalikan payung kita ke tempat khusus semacam toko atau apa atau counter gitu kan. Nanti payung kita tuh ditaruh di sana. Ntar kita kalau nyari barang hilang itu ke sana. Dan uniknya lagi tempat tersebut meskipun banyak barang-barang yang tidak dikenal, itu tuh nggak ada orang yang ngaku-ngaku kalau itu barang saya seperti itu. Kalau saya sih udah lihat ya mungkin benar, tapi saya pengen tahu nih nama tempat pengembalian barang itu namanya apa, Jam? Singkat saja. Di Jepang, ada tempat yang disebut kosho atau lost and Kosho. found di berbagai stasiun atau tempat umum lainnya. Barang-barang yang tertinggal seperti payung, dompet, atau ponsel akan dikumpulkan di sana. Uniknya, meskipun banyak barang tertinggal, tidak ada yang mengklaim atau mengambil barang yang bukan miliknya. Ini mencerminkan betapa tinggi rasa saling percaya dan etika masyarakat Jepang. Oke, kalau di Indonesia bisa kayak gitu, keren ya. Itu sih kalau berbicaranya ke sana, teman-teman, itu bukan hukum lagi yang berbicara, tapi kesadaran diri masing-masing, tingkat kesadaran yang ada di diri masing-masing. Hukum sulit ya kalau kita bikin hukum supaya bisa orang-orangnya tuh seperti itu. Tapi kalau itu ya jelas kesadaran dirinya atau tingkat kesadaran yang ada di orang-orang Jepang itu ya sangat tinggi. Nah, jadi meskipun hukum tidak diterapkan secara ketat, ya memang orangnya udah pada dasarnya orangnya seperti itu. Nah, kemudian negara berikutnya ada Korea di Seoul, di Korea Selatan menempati posisi kelima daftar keempat dengan skornya berapa ini? Skornya nggak ada di sini, Jam. Mungkin lupa dicatat skornya. Tapi seperti apa, Jam, tingkat keramahan yang ada di sana? Iya, benar banget. Di Jepang, lebih kepada kesadaran masyarakat yang sangat tinggi untuk saling percaya dan menghormati barang milik orang lain. Nah, kalau di Seoul, Korea Selatan, kota ini juga terkenal dengan keramahan dan kedisiplinan warganya. Masyarakat di sana sangat menghargai aturan dan punya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Keamanan dan kenyamanan publik juga sangat dijaga, dan biasanya warga sangat terbuka terhadap turis. Seoul sendiri juga terkenal dengan kebersihan dan efisiensi dalam sistem transportasi publiknya, yang membuat kota ini semakin nyaman. Jadi, keramahan orang Korea Selatan memang sangat terlihat dalam kesehatan. Itu negara keempat ya, Jam, kita masuk ke negara kelima. Nah, mungkin teman-teman udah penasaran, ini kapan nih Indonesia gitu, Kak? Apakah ada di sana? Terus kapan nih Malaysia? Apakah ada Malaysia di sana? Tenang ya teman-teman, kita bahas satu-satu. Kita ke negara kelima dulu, Hong Kong. Nah, ternyata Hong Kong, Jam, masuk daftar negara atau kota memiliki salah satu kota paling enggak ya teramah ataupun teraman di Asia, menduduki posisi kelima. Ada Hong Kong. Apa nih yang membuat Hong Kong dijuluki sebagai kota teramah di Asia? Hong Kong memang masuk dalam daftar kota teramah, dan tingkat kejahatan di sana juga relatif rendah. Masyarakat di Hong Kong sangat menghargai aturan dan disiplin, yang membuat kota ini aman. Selain itu, pengawasan ketat oleh pemerintah juga memainkan peran penting dalam menjaga keamanan. Fasilitas umum dan transportasi juga sangat teratur dan nyaman, yang mempermudah turis maupun warga lokal untuk beraktivitas dengan aman. Jadi, meskipun tidak seketat Jepang, Hong Kong memiliki tingkat kesadaran sosial yang tinggi, serta sistem hukum yang tegas, sehingga membuat kota ini menjadi salah satu yang teraman di Asia. Oke, next, negara keenam kota keenam ada di negara Taiwan, yaitu Taipei dengan skor 82,8. Taipei dan juga Taipei, salah satu kota di Taiwan, menempati urutan posisi keenam yang kota teraman yang ada di Asia Tenggara. Apa alasannya nih, Jam? Apa alasannya Taipei dinobatkan sebagai salah satu kota teraman di Asia? Taipei dinobatkan sebagai kota teraman di Asia karena beberapa faktor. Pertama, tingkat kejahatan sangat rendah, terutama untuk kejahatan kekerasan. Masyarakat Taiwan secara umum sangat menghargai hukum dan tata tertib, serta memiliki tingkat kesadaran sosial yang tinggi.
Pemerintah juga cukup tegas dalam menegakkan aturan dan sistem transportasi publik yang baik serta lingkungan yang sangat bersih membuat kota ini terasa aman. Selain itu, Taipei dikenal memiliki komunitas yang ramah terhadap wisatawan dan penduduk asing, sehingga menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi siapa saja. Oke, kemudian next jam langsung saja kita ke kota nomor 7. Ada kota Bangkok di Thailand menempati posisi ketujuh kota teraman. Bangkok di Thailand. Nah, ini cukup unik ya jam ya, cukup keren juga. Ternyata kota Bangkok atau kota Bangkok di negara Thailand ini menduduki posisi ketujuh kota teraman yang ada di Asia. Apa yang menyebabkan kota Bangkok dinobatkan sebagai kota teraman di Asia ini, Jem? Bangkok dinobatkan sebagai kota teraman di Asia beberapa alasan. Meskipun kota ini sangat padat dan memiliki area wisata yang ramai, tingkat kejahatan kekerasan di Bangkok relatif rendah. Sistem keamanan publik seperti pengawasan kamera dan kehadiran petugas keamanan di banyak tempat umum turut meningkatkan rasa aman. Selain itu, penduduk lokal dan pemerintah sangat peduli terhadap keramahan terhadap turis, yang buat pengunjung merasa aman dan nyaman. Keberadaan banyak polisi pariwisata juga memastikan bahwa wisatawan merasa dilindungi selama berkunjung. Oke, next. Nah, ini dia Jem. Jakarta di Indonesia masuk dalam daftar 10 kota terbaik di Asia. Kota terbaik menunjukkan apa namanya peningkatan Ini ya. Bosi. Jadi Jakarta ternyata masuk dalam daftar 10 kota terbaik di Asia ya. Pencapaian ini menunjukkan bahwa meskipun Jakarta adalah ibu kota yang sangat padat dan sibuk, ada banyak faktor yang membuat kota ini tetap aman dan nyaman untuk banyak orang. Seperti apa kira-kira, Jem, faktor-faktor yang mendukung Jakarta bisa masuk dalam daftar ini? Nah justru itu Jem, kalau saya lihat kan justru di Indonesia ini banyak kota-kota yang justru lebih aman ketimbang di Jakarta. Tapi mungkin saja karena Jakarta ini adalah kota besar, ada beberapa perhitungan atau misalkan tingkat persentase dan lain-lain gitu kan. Karena kita kan wajar misalkan kita melihat ada salah satu kota yang aman tapi apa namanya dari kepadatan atau kesibukannya tidak terlalu sibuk, tidak terlalu padat gitu kan. Makanya yang dipilihkan mungkin Jakarta. Jakarta dengan kepadatan yang segitu padat, kesibukan yang segitu sibuk, nah bisa menjadi salah satu kota yang cukup aman ya. Kita nggak bilang aman tapi cukup aman dan masuk dalam daftar 10 kota teraman yang ada di Asia. Posisinya ada di ke-8. Nah, berbicara Jakarta, ini pertanyaannya kita ganti. Masuk akal nggak Jakarta menjadi negara teraman yang ada di Asia ini? Daftar 10 kota teraman. Ya, memang menarik ya. Jakarta dengan segala kesibukan dan kepadatannya bisa masuk daftar 10 kota teraman di Asia. Meskipun ada beberapa kota di Indonesia yang mungkin lebih tenang dan aman. Tapi Jakarta ini musim dalam daftar karena beberapa faktor. Salah satunya adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan keamanan di berbagai wilayah, terutama di kawasan pusat bisnis dan daerah-daerah yang banyak dikunjungi turis. Selain itu, meskipun Jakarta padat, masyarakatnya juga cenderung toleran dan saling menjaga, yang bisa jadi faktor positif dalam penilaian tingkat keamanan. Jadi, meski tidak sempurna, Jakarta tetap bisa dibilang cukup aman untuk ukuran kota besar. Oh, the same. Oke, karena kan memang Jam di awal tadi kita carinya data-data kota bukan hanya teraman aja teman-teman, tapi teramah gitu kan, teramah dan juga teraman yang ada di Asia ini. Dan saya sangat apa namanya mengakui dan wajar, sangat bangga gitu, bukan mengakui, tapi saya sangat bangga dengan apa namanya negara Indonesia bisa masuk 10 daftar apa namanya kota teramah di Asia ini. Meskipun Jakarta bukan yang pertama, tapi masuk dalam daftar 10 kota teraman di Asia itu sudah jadi pencapaian yang luar biasa. Apalagi Indonesia bisa menunjukkan sisi keramahan dan keamanan di tengah kota besar yang padat seperti Jakarta. Ini juga bisa jadi motivasi buat kota-kota lain di Indonesia untuk terus memperbaiki kualitas hidup dan keamanan kan? Wah, Simon lagi nih. Oke, justru yang saya tahu kan saya
sering lihat nih dari youtuber-youtuber asing gitu kan, justru yang mereka kenal Indonesia itu adalah sebagai kota ataupun negara yang cukup ramah atau yang sangat ramah gitu kan. Itu yang sering dibahas oleh youtuber-youtuber atau konten kreator dari luar negeri, dari berbagai negara, dari banyak negara intinya. Kita ke negara berikutnya, Jom. Ada Shanghai di Cina. Langsung saja kamu tanggapi secara singkat. Kota Shanghai di Cina menduduki posisi ke-9 dengan skornya saya nggak ada di sini. Nah, di Shanghai atau di Cina ini lebih dikenal kota aman atau kota ramah, Jom? Singkat saja. Shanghai lebih dikenal sebagai kota aman, terutama dengan infrastruktur yang maju dan pengawasan ketat di banyak area. Namun, keramahan juga ada, meski mungkin lebih terkesan formal dibandingkan dengan beberapa kota lainnya di Asia. Sebagai pusat ekonomi, Shanghai sangat memperhatikan keamanan untuk mendukung aktivitas bisnis dan wisata. Kita kan nunggu nih Malaysia ada di mana. Nah, saya pengen tahu, coba kamu carikan posisi salah satu kota yang ada di Malaysia dengan tingkat keamanan tertinggi. Nah, terserah kamu mau pakai lembaga mana, yang pasti saya pengen daftar kota teraman Malaysia itu menduduki posisi keberapa di Asia. Berdasarkan data dari The Economist Intelligence Unit pada tahun 2021, Kuala Lumpur di Malaysia menempati peringkat kedua sebagai kota teraman di Asia Tenggara dengan skor 666,6. Oke, luar biasa ya teman-teman. Ternyata Kuala Lumpur pernah menduduki posisi kedua gitu kan, meskipun lembaga surveinya mungkin beda ya, kedua, tapi 2021 pernah menduduki posisi kedua. Ya udahlah, daripada nggak ada data, mungkin itu data terbaik yang bisa diberikan sih. Jom saya berikan tepuk tangan, applause luar biasa buat Kuala Lumpur menduduki posisi kedua meskipun sudah kelewat 5 tahun ya, hampir 5 tahun. Siap teman-teman, terima kasih banyak. Sebenarnya kita harus akhiri dulu topik kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini, dan buat kalian yang sudah selalu dukung channel ini dengan komentar absen kehadiran di bawah. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah dukung. Jangan lupa kembali lagi besok dan tonton juga video kita yang lainnya. Saya Denny Sena pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.